Sosok Nuryanto sebagai pendiri Koperasi Pandawa Group menjadi magnet bagi para calon nasabah yang ingin berinvestasi. Hingga akhirnya ribuan nasabah Koperasi Pandawa Group mempercayakan jutaan atau bahkan miliaran uang mereka untuk dikelola di koperasi itu. Siapa sebenarnya sosok Nuryanto yang merupakan seorang mantan penjual bubur ayam itu? Ini adalah rumah awal Nuryanto saat masih berjualan bubur ayam di kawasan Tugu Pasir Putih. Di rumah inilah Nuryanto mulai merintis Koperasi Pandawa. Karena saya aktivitas sering mancing di sini, jadi akhirnya saya baru tahu itu ada Koperasi Pandawa gitu. Oh, Mas sering mancing sama? Mas Yanto sendiri barengan di sini. Oh, di sebelah mana maksudnya? Di sebelah sini, sebelahnya ini rumahnya. Jadi sebelahnya itu ada sungai, selokan. Dan suka mancing dia di sini barengan saya. Gitu. Waktu itu dia kagak ngomong masalah Pandawa, enggak. Jadi kita ngomong sebatas mancing aja gitu kan. Mancing aja, tapi kebetulan ini rumahnya dia sini. Ini selokannya kebetulan kan ini airnya bagus, jadi dia mancingnya di sini sama saya. Tuh. Dari informasi yang kami dapat, setelah sukses mendirikan Pandawa Group, Nuryanto tinggal tidak jauh dari kantor Koperasi Pandawa, yaitu di kawasan Palem Ganda, Depok. Dia emang suka ada kegiatan agama di situ? Ya, pengajian sih malam Jumat. Pengajian malam Jumat. Ini deh. Rame kalau pengajian. Ya rame lah yang namanya orang ngaji. Jangan rame deh kan pokoknya. Udah belum? Buat kenangan-kenangan saya. Sejak November 2016, Nuryanto sulit ditemukan keberadaannya. Namun akhirnya kepolisian berhasil menangkap Nuryanto. Ketika adu Banten, tim NSI berhasil menemui Nuryanto yang kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Ketika ditemui tim NSI di Polda Metro Jaya, Nuryanto tidak menampakkan rasa bersalah. Bahkan dengan semangat, ia bercerita awal mula membangun bisnis simpan pinjam yang berawal dari menjual bubur ayam. Februari 2017, katanya mau mengembalikan semua uang nasabah. Sekarang ini udah mau Maret, nggak ada realisasinya. Betul. Sekarang gini, kalau yang anggota saya langsung, contohnya Mbak langsung ke saya, mungkin saya bisa membalikan. Nah, seluruhan yang anggota yang di bawah saya mungkin bisa. Apakah saya tahu yang di bawah anggota Mbak itu jumlahnya berapa miliar dan uang itu pernah ada yang masuk ke rekening saya? Nah, kalau rekening nasabah yang di bawah masuk ke rekening Mbak ternyata itu uang tidak ada tapi minta penghasilan tiap bulan ke saya bisa membalikan nggak kira-kira? Jadi pencatatannya gimana sih Pak sampai kemudian udah besar dan akhirnya kebablasan kayak gini? Pencatatannya tuh kayak gimana sebenarnya? Dari mulai 2009 sampai 2013 itu masih normal-normal saya. Saat nggak normalnya tuh pas apa? Dari mulai di stop aja. Dari mulai 2014 itu saya sudah berpikir Mbak, dan saya sudah mengucap sama anggota saya, kalau ada yang gak jujur di Pandawa, 3 bulan dari sekarang saya mengucap, maka imbal hasil tidak akan turun. Saya udah mengucap begitu Mbak, kalau tidak jujur. Tapi kalau jujur, insya Allah aman. Gimana cara tahu orang jujur sama enggak? Ngukurnya gimana? Nah itu dia, saya tanya sampean itu jujuran itu kan kayak laut Mbak. Laut bisa diukur, kalau jujur kan nggak bisa. Siapa yang bisa Mbak? Kecuali Allah kan. Nah di situ
Terus saya ya udahlah, kalau memang begitu ketentuannya, maka tanggal 11 ditentukanlah der sama Pak Satgas Investasi. Kelimpungan semuanya. Tiap hari saya didampingi orang, semua anggota saya datang. Pak Nur, ini gimana nih kelanjutannya? Jawaban Anda apa? Ya udah, kembaliin aja. Masa? Yang saya dengar jawabannya adalah jika ada yang berani ambil uang dari Pandawa nggak boleh masuk lagi. Salah. Kalau saya bebas, Mbak. Itu jawaban dari orang Pandawa loh. Saya dengar, saya juga benar ada statement keluar ada ancaman seperti itu dari mulut Kalau Anda? saya pribadi nggak mungkin. Kalau saya itu orangnya tuh terserah. Mau diambil silakan, mau masuk lagi silakan. Saya nggak pernah pakai peraturan. Pak Nur, dari Anda jualan bubur ya di Pangkalan gitu kan, sampai kemudian kondisi ekonomi dan sosial Anda tuh naik gitu. Gimana rasanya? Saya Punya uang 100 miliar loh Pak. Nggak semua orang punya duit sebanyak dagang itu. bubur itu saya sudah nyampe, Mbak. Sudah sampai 40 miliar. Waktu dagang bubur? Ya, sudah sampai. Bubur Karena doang? 20 pangkalan kan. Anda punya 20 pangkalan? 20 pangkalan kali 2 juta aja udah jelas. Ini udah masuk Pandawa belum? Belum. Masih pribadi? Namanya bubur ayam Pandawa. Namanya bubur ayam Pandawa. Dari situlah Terus? saking Mbak, kalau nggak salah 20 orang lah. 20 orang itu nitip di saya kurang lebih sekitar 400 juta. Bayar 40 juta kan nggak kuat, Mbak. Kalau satu pangkalan misalnya penghasilan 40 juta dalam 20 pangkalan, tentunya punya pangkalan nggak punya keuntungan dong untuk bayarin Yang nitip? duit anggota kan. Bagaimana caranya bulan depan saya bayar lagi ya? Apa saya bikin koperasi saja ya gitu loh. Seperti orang-orang yang pakai sobek-sobek itu loh Mbak, nomor 1 sampai 30. Saya coba aja di pedagang, coba-coba pakai motor sendiri. Banyak ternyata. Yang minjem banyak. Hasilnya juga lumayan, 400 itu dapatnya sampai 580 juta. Jadi bisa bayarin Modal 400, dapatnya 580 juta. Berarti ada untung 180 juta. Kan lumayan buat bayarin anggota, 40 juta masih bisa. Bubur saya tinggal. Nah, itu nggak pakai izin dari awal koperasi saya, namanya koperasi saja udah, pokoknya pinjem-pinjem di pedagang aja. Pas sampai 2014 lah saya baru mengangkat izin itu. Gitu loh, mengangkat izin 2014 resmi tanggal 7 Januari 2015. Kalau sekarang banyak yang bilang Pak Nuryanto tuh penipu. Detik ini juga sampai detik ini juga Mbak, hati saya itu nggak pernah dag-diduk. Apa merasa gimana, kadang-kadang ada yang nanya Pak Yanto di luaran begini-begini, tapi saya tuh jiwanya masih tenang, masih begini, nggak merasa kayak gimana-gimana karena jiwa saya tuh nggak merasa yang pakai uang itu Mbak. Jadi Anda nggak takut kalau ada tuntutan orang gitu sekarang di luaran nih Pak, orang semua menuntut Anda untuk mengembalikan uangnya, totalnya sejauh ini 3 triliun, dan ini akan mungkin bertambah ya Pak, karena kan laporan akan terus datang gitu. Anda nggak takut? Kalau dibilang 3 triliun belum tentu Mbak, belum ada. Itu hanya gambaran saja. Karena ada yang balik, ada yang belum, ada yang balik, ada yang belum. Karena ada yang kembali. Kemarin waktu pertama minta balik modal 17M, satu hari itu juga saya kembalikan 17 miliar sehari. Waktu itu kemarin saya pernah balikin 17 miliar, terus 4 miliar, 8 miliar itu sehari bisa. Jadi Anda siap bertanggung jawab? Kalau masalah dosa udah pasti itu, saya dibilang yang punya dosa paling banyak. Ya, sejujurnya seluruhan saya minta maaf kepada warga Pandawa Group, seluruh bangsa Indonesia yang sudah menjadi anggota Pandawa, sama keluarga saya minta maaf, sama ibu saya juga minta maaf, sama adik-adik saya juga minta maaf. Tapi saya masih yakin dan masih punya keyakinan khusus sama Allah bahwa setelah gelap pasti terbitlah terang. Saya yakin Alam Nasroh itu nggak main-main, karena saya tiap hari baca Alam Nasroh. Pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Udah ada titik terangnya sejauh ini belum? Titik terang udah pasti Mbak. Udah ada lihat nih titik terangnya? Ini kan sekarang lagi kondisi gelap. Iya. Udah ada titik terangnya? Kalau di titik terang itu tergantung Mbak. Tergantung. Kalau sampean misalnya hidupnya nggak mau gelap ya jangan ke tempat gelap. Kalau sampean hidupnya ke tempat Ini sekarang hidup Anda gelap apa terang? Kalau saya terang terus nggak pernah gelap. Oh Anda nggak merasa gelap ini ya? Meskipun Anda katakan kondisi gelap pasti ada titik terang, Anda sekarang terang nih? Lalu di titik terang saya. Oke, baik. Karena apa? Setiap kesulitan itu hikmah, setiap kemudahan itu hikmah. Kekayaan adalah ujian.
Baik Pak Nuryanto, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sama-sama lihat bagaimana proses hukum ini berjalan dan juga kepastian yang pasti dari uang-uang nasabahnya. Koperasi Pandawa menawarkan bunga bagi hasil yang tinggi bagi calon nasabahnya. Mengapa nasabah mau berinvestasi di Pandawa hingga triliunan rupiah? Akan kami hadirkan informasinya, tetaplah di NSI.